Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Pada pagi hari ini, kami kembali menyediakan hati kami dan membuka telinga kami, membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk dilawat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini. Biarlah itu boleh bertumbuh dalam tubuh, dalam jiwa sebagai orang percaya. Tuhan, tolong pemberitaan firman pada pagi hari ini sehingga kami boleh mengerti dan memahami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom. Sekali lagi, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh diberkati oleh Tuhan. Dan kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali satu kebenaran firman Tuhan yang akan mengingatkan kita dan juga kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan bagi orang percaya. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Markus. Mari kita buka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-9. Ayatnya yang ke-14 sampai dengan 29. Di bawah satu perikop, Alkitab Lembaga Indonesia memberikan perikop di sana adalah Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Bersama-sama 1, 2, 3 ya. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sedemikian jauh pembacaan kita yang berbahagia yang telah membaca, merenungkan, serta memelihara firman ini dalam hidup kita sebagai orang percaya. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Baik, sebagai orang percaya, kadangkala kita itu seringkali membatasi kuasa Tuhan atau membatasi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kadangkala melalui pikiran kita atau melalui logika ini, kita seringkali membatasi Tuhan. Kita seringkali berpikir dalam hati kita, itu tidak akan mungkin. Mungkin itu tidak akan bisa, atau itu susah. Jadi seringkali secara logika kita yang tidak diterima oleh akal ini, kita membatasi Tuhan. Kita membatasi kuasa Tuhan dalam diri kita. Maka dengan demikian kita seringkali melupakan bahwa Tuhan itu, dia tidak dibatasi oleh apapun dan siapapun. Dia mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dia mau. Maka demikian dalam teks yang telah kita baca ini, di mana ada salah seorang dari orang banyak itu yang mengerumuni murid-murid Tuhan Yesus dan menyatakan pergumulannya, menyatakan persoalannya atau kesulitannya di hadapan Tuhan Yesus. Di mana di ayat yang ke-21 di sana adalah mengenai anaknya yang sudah lama mengalami penyakit. Nah, penyakit ini dikatakan di ayat yang ke-21 adalah kerasukan roh yang membisukan. Dan itu sudah lama terjadi sejak masa kecilnya. Jadi di ayat yang ke-21 dikatakan di sana bahwa lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Jadi ada seorang bapak ini, dia menyatakan pergumulannya, dia menyatakan persoalannya di hadapan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa seorang bapak ini, seorang ayah ini mengalami pergumulan yang begitu hebat. Mengalami persoalan yang itu bukan persoalan sepele. Kita melihat di sini adalah pergumulannya adalah masalah nyawa, masalah keselamatan anaknya itu sendiri. Maka kita melihat bahwa ini bukan pergumulan yang biasa. Karena dia begitu mengasihi dan mencintai anaknya itu. Maka ini bukan pergumulan biasa. Ini artinya juga bahwa dia menghabiskan waktu untuk mengurus anaknya ini. Kita juga bisa melihat bahwa seberapa banyak mungkin dana sudah dia keluarkan untuk mengurus anaknya ini. Tetapi kita melihat di situ bahwa dia belum menemukan titik terang, belum menemukan solusi, dan juga belum menemukan jalan keluar dari persoalan dari anaknya ini yang kerasukan
roh yang membisukan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-17 sampai dengan 18 dan 22, dia menyatakan kepada Tuhan Yesus bahwa karena kerasukan roh yang membisukan itu, dan setiap kali roh itu menyerang dia, maka roh itu membantingkan ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan juga tubuhnya menjadi kejang. Di ayat yang ke-22 mengatakan bahwa seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Jadi ada 6 poin, ada 6 bagian ini yang setiap kali menyakiti anak itu, setiap kali roh itu menyerang dia. Yang pertama adalah roh itu membanting ke tanah dan juga mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Dan seringkali roh itu juga menyeret dia ke dalam api, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam air untuk membinasakannya. Jadi ini sesuatu hal yang sangat luar biasa yang dialami oleh anak itu, maupun juga orang tuanya bergumul tentang kesembuhan oleh anaknya ini. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini adalah ini sesuatu pekerjaan iblis yang hanya satu tujuannya adalah membinasakan setiap manusia yang sudah diikat oleh dia. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah main-main dengan yang namanya si jahat atau dengan iblis. Tetapi kita melihat di sini adalah yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh orang tua ini? Apa yang dilakukan untuk menghadapi kesulitan ini? Apa yang dia lakukan untuk menghadapi persoalan atau badai yang sedang dia alami ini? Ternyata poin yang pertama di situ adalah yang dilakukan oleh orang tua ini terhadap pergumulannya itu adalah orang tua ini tidak datang kepada orang pintar atau dukun, atau dia tidak mencari manusia untuk menemukan solusinya, tetapi anaknya itu dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-17. Kita coba baca sekali lagi ayat yang ke-17. 1, 2, 3, ya. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kuserahkan padamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan." Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang tua ini bukan mencari solusi di luar Tuhan. Dia bukan mencari dukun atau orang pintar, tetapi melalui pergumulan yang dia alami adalah dia mencari Tuhan. Anaknya itu dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Dalam terjemahan lain, ayat yang ke-17 dikatakan bahwa, "Guru, saya membawa putra saya dengan maksud agar guru menyembuhkannya." Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu artinya bahwa dia mencari solusi kepada Tuhan. Orang tua ini tahu bahwa solusi yang terbaik itu adalah apa? Anak ini dibawa kepada Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa solusi yang terbaik atau jalan keluar yang terbaik adalah anak ini dibawa ke hadapan Tuhan Yesus, bukan dibawa kepada manusia. Juga kita melihat bahwa orang tua ini, dia tahu penyelesaian masalah yang terbaik ini adalah dia bawa kepada Tuhan Yesus. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tak kalah juga kita mengalami pergumulan. Mungkin kita mengalami pergumulan tentang anak-anak, atau mungkin juga kita mengalami pergumulan tentang masa depan anak-anak, atau juga kita mengalami pergumulan masalah pergaulan tentang anak-anak, atau mengalami pergumulan tentang keluarga, pergumulan masalah ekonomi yang kurang baik, atau juga pergumulan masalah kesehatan, atau pergumulan masalah pekerjaan, masalah pasangan hidup, atau masalah bisnis atau usaha. Maka ini semua adalah pergumulan-pergumulan. Maka dengan demikian, ayat firman Tuhan mengingatkan kita bahwa segala pergumulan itu kita harus bawa di hadapan Tuhan. Segala perkara, segala pergumulan dan kesulitan dan masalah, mari kita letakkan di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Karena solusi yang terbaik adalah, dan jawaban yang terbaik adalah hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jadi segala pergumulan, segala kesulitan, segala masalah, problem, apapun itu, solusi yang terbaik, jawaban yang terbaik adalah kita letakkan di hadapan Tuhan. Sama seperti seorang bapak ini, di mana begitu bergumul tentang kesembuhan anak. Maka di ayat yang ke-17 dikatakan, "Guru, anakku ini kubawa ke hadapan." Jadi kalau kita mengalami pergumulan,
mengalami kesulitan, mengalami apapun itu, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Maka itu poin yang pertama,